Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman dan keluarga selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda mengenai alam, sabunda, dan urang. Nah, teman-teman pasti sering memperhatikan keadaan alam kan? Nah, jangan jauh-jauh teman-teman, kita perhatikan saja alam sekeliling kita. Nah, sesungguhnya masih banyak teman-teman yang bisa membuat kita terpana ketika kita melihatnya. Salah satunya yaitu ketika kita melihat taman. Nah, taman itu biasanya kan indah ya teman-teman, karena baik ketika merawatnya atau ketika memeliharanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alam, sabunda, dan urang atau alam sekeliling kita. Nah, teman-teman, ini penting ya. Kenapa kita harus belajar alam sekeliling kita? Agar kita mengetahui bagaimana keadaan alam yang terlihat atau yang jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau kita sering memperhatikan keadaan alam teman-teman, nantinya juga kita akan mengetahui siapa yang menciptakan alam ini. Teman-teman juga pasti tahu kan siapa yang menciptakan alam ini? Ya, pintar. Yang menciptakan alam ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman lanjut ya. Nah, di sini Ibu akan membacakan teks ya. Nah, judulnya Taman Hareupeun Imah. Nanti teman-teman perhatikan dan dengarkan ya. Teman-teman juga bisa mengikutinya. Ketika Ibu membaca, teman-teman juga ikut membaca ya. Baik teman-teman, kita mulai ya. Taman Hareupeun Imah. Hareupeun imah parida aya taman, teu lega tapi meuni resik. Sabab hade piara, saban poe tara elat dibersihan. Anu dipiara di eta taman teh loba macemna, tapi lolobana kekembangan. Dipelakna diatur henteu asal cleb. Loba pisan macam kembangna. Salah sahijina nyaeta kembang eros. Aya sasabaraha rupa, aya anu beureum, bodas, kayas, jeung biru. Parida jeung ibuna rajin ngurus eta taman. Nyeborna tiap isuk jeung sore. Cai keur nyeborna diwadahan kana embrat. Sangkan taneuh anu dicebor baseuhna rata, sajabati dicebor, tatangkalan didinya sok digemuk, ngarah marontod. Jukutna dipiceunan ku kored. Sawaktu-waktu sok disemprot. Sangkan hamana paraeh. Hama anu sok ngaruksak teh nyaeta hileud. Tatangkalan di taman oge sok dipangkas. Nah, kunaon dipangkas? Ngarah rapih katingalna. Nah, teman-teman, itu hanya ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca kembali ya, sambil belajar membaca teks bahasa Sunda. Nah, teman-teman, di sini ada pakakas anu biasa dipakai di taman atau alat-alat yang biasa digunakan ketika menanam. Nah, yang pertama itu koret. Teman-teman ada yang tahu koret? Nah, ini teman-teman. Nah, ini namanya koret teman-teman. Ini nomor 1 namanya koret. Tadi kegunaannya itu koret untuk apa? Kegunaannya koret itu untuk memotong rumput atau mencabut rumput, bisa juga ya teman-teman. Apa kan suka ada tuh rumput liar teman-teman. Nah, yaitu dipotongnya dengan koret ya teman-teman, ingat. Nah, yang kedua, nah ini embrat. Nah, ini teman-teman yang namanya embrat.
embrat itu kegunaannya untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, nah ini teman-teman pasti tahu kan, ini apa namanya? Gunting taman atau gunting rumput ya. Nah, ini untuk kegunaan itu untuk merapihkan rumput. Biasanya kalau rumputnya sudah tidak rapi, nah dirapihkannya menggunakan ini teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 4, roda semen. Nah, roda semen itu di sini gunanya untuk mengangkut tanah teman-teman. Kan ketika menanam pasti kita membutuhkan tanah ya teman-teman. Nah, jadi mengangkut tanahnya itu menggunakan roda semen. Nah, sekarang yang kelima itu semprotan teman-teman. Semprotan itu gunanya tadi untuk apa? Untuk menyemprot hama. Menyemprot hama. Tadi hamanya itu apa? Hilet. Nah, hilet itu ya kan yang suka merusak itu tuh teman-teman daunnya ya. Nah, sekarang yang terakhir nih teman-teman nomor 6. Nah, ini tidak ada nomornya teman-teman, maaf ya. Nah, ini nomor 6 itu namanya singkup. Singkup itu biasanya digunakan untuk menggali tanah ya teman-teman. Nah, ini untuk menggali tanah singkup itu ya. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat lagi ya kegunaan-kegunaan dari alat di gambar ini. Nah, selanjutnya di sini ada ngehartikeun kecap atau mengartikan kecap. Ya. Nah, di sini mengartikan kata. Di sini ada 17 kata ya teman-teman, ada 17 kecap. Nah, teman-teman, nah ini bahasa Sundanya. Nah, Ibu baca ya, teman-teman ikuti. Sabunderen, gemuk, maronton, rigil, cai, hareupeun, imah, resik, kembang, berem, bodas, kayas, tangkal, jukut, hilet, taneuh. Nah ya teman-teman, nanti teman-teman bisa belajar lagi membacanya. Nah ini artinya. Ini arti dari kata di samping. Ya teman-teman. Nah di sini ada pancen. Pancen itu tugas. Ada tugasnya. Nah, di sini peku hidup tulis dina buku bahasa Sunda. Yang pertama, pakakas anu sok biasa dipakai di taman. Nah, nanti teman-teman tulis ya nama alatnya. Nah, yang kedua, mengartikan kata dan artinya. Ini juga ditulis ya teman-teman. Kenapa harus ditulis? Agar teman-teman tidak lupa. Nah, kan kalau dihafal saja bisa lupa teman-teman ya. Jangan lupa ditulis. Nah, ditunggu ya. Nanti tugasnya bisa difotokan saja. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.